Dan ini bisa kita lihat para sahabat, akar cangkokan dari pohon pepaya saya sudah mulai banyak seperti ini. Ini semua dari akarnya. Dan di sini untuk hasil cangkokan, jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman buah, di mana yang akan saya perlihatkan nantinya di sini adalah cara kita melakukan pencangkokan pada pohon pepaya. Kita ketahui bersama bahwa pohon pepaya dapat kita kembangkan melalui dari bijinya dan dapat juga kita kembangkan melalui pencangkokan. Jadi nanti di sini saya perlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman buah semua bagaimana cara kita melakukan pencangkokan pada pohon pepaya agar nanti dari hasil cangkokan kita bisa berhasil dengan baik. Selain itu, tujuan kita melakukan pencangkokan seperti ini agar kita bisa memperoleh pohon pepaya kita pendek dan cepat berbuah. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya memperlihatkan cara kita melakukan pencangkokan pada pohon pepaya. Namun sebelum itu saya perlihatkan alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama kita siapkan pisau, di mana nantinya pisau ini kita gunakan untuk mengiris batang dari pohon pepaya kita yang akan kita lakukan pencangkokan. Dan usahakan untuk alat atau pisau di sini yang kita gunakan itu harus benar-benar tajam dan bersih agar nanti dalam proses kita melakukan pencangkokan mudah kita lakukan. Kemudian yang berikutnya kita siapkan pembungkus media cangkokan, di mana di sini untuk pembungkus media cangkokan itu saya menggunakan plastik model polybag seperti ini. Namun para sahabat bisa menggunakan jenis pembungkus media cangkokan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya kita siapkan tali, di mana tali kita gunakan untuk mengikat media cangkokan nantinya. Di sini saya menggunakan tali rapiak. Kemudian yang berikutnya kita siapkan bahan media cangkokan, di mana untuk bahan media cangkokan yang saya gunakan di sini adalah campuran antara pupuk kompos yang berasal dari dedonan bambu kering dan sekam padi, lalu saya campur dengan arang sekam atau sekam bakar dan tanah, di mana untuk perbandingan yang saya gunakan itu pupuk kompos 2, arang sekam atau sekam bakar 2, dan tanah 1. Di sini memang saya menggunakan tanah sedikit agar nanti dari media cangkokan ini bersifat poros atau tidak mudah padat. Kemudian yang berikutnya kita siapkan semacam potongan kayu kecil seperti ini, di mana nanti dari potongan kayu kecil seperti ini saya gunakan pengganjal pada batang pohon pepaya yang telah saya lakukan pengirisan untuk saya lakukan pencangkokan. Sahabat bisa menggunakan jenis kayu lain, intinya kayu kering seperti yang saya perlihatkan ini. Kemudian yang terakhir saya siapkan gunting pangkas, di mana nanti dari gunting pangkas ini saya gunakan untuk memotong dari kayu kecil ini pada saat saya sudah melakukan pengganjalan pada batang pohon pepaya saya yang akan saya lakukan pencangkokan. Baik, itulah beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan cara kita melakukan pencangkokan pada pohon pepaya. Langkah pertama adalah kita melakukan pengisian bahan media cangkokan. Usahakan di sini untuk pengisian media cangkokan kita agak padatkan. Kemudian kita lakukan pengikatan dari bahan media cangkokan ini menggunakan tali rapiak. Ini kita ikat seperti ini. Ini bisa kita lihat para sahabat cara saya melakukan persiapan media cangkokan seperti ini.
Baik, saya akan langsung perlihatkan cara kita melakukan pencangkokan pada pohon pepaya, di mana untuk kita melakukan pencangkokan pada pohon pepaya di sini yaitu berasal dari tunas yang tumbuh dari batang pohon pepaya. Misalnya contoh saya perlihatkan ini kebetulan dari pohon pepaya saya mengalami rebah seperti ini, bisa kita lihat. Kemudian saya lakukan pemotongan, lalu tumbuh tunas baru seperti ini, dan nanti dari tunas baru yang tumbuh seperti ini saya lakukan pencangkokan. Adapun cabang atau batang dari pohon pepaya yang akan saya lakukan pencangkokan nantinya adalah yang ini. Saya di sini cangkok yang memiliki batang yang tidak terlalu besar. Ini juga bisa kita lakukan pencangkokan, namun yang akan saya lakukan pencangkokan nantinya yang ini, karena ini sangat baik juga kita lakukan pencangkokan. Baik, setelah kita melakukan pemilihan dari batang pohon pepaya yang akan kita lakukan pencangkokan, kemudian langkah berikutnya adalah kita lakukan pengirisan dari batang pohon pepaya kita yang akan kita lakukan pencangkokan. Untuk pengirisan yang kita lakukan di sini, kita lakukan itu dengan serong, di mana untuk kedalaman yang kita lakukan nanti pengirisan itu sekitar 1/2 bagian dari batang pohon pepaya kita yang akan kita lakukan pencangkokan. Jadi ini bisa saya perlihatkan para sahabat cara kita melakukan pengirisan itu. Kita lakukan serong atau kita seperti mengiris membentuk bambu runcing. Jadi ini saya lakukan pengirisan 1/2 bagian. Ini saya iris seperti ini. Usahakan di sini pengirisan hati-hati kita lakukan, jangan sampai nanti dari pengirisan yang kita lakukan bisa menyebabkan dari pohon pepaya kita mengalami patah. Ini bisa saya perlihatkan para sahabat cara pengirisan yang saya lakukan seperti ini. Setelah kita melakukan pengirisan, kemudian kita ambil batang kayu yang kita sudah siapkan tadi, kita masukkan pada batang pohon pepaya kita yang sudah kita lakukan pengirisan, di mana tujuan kita melakukan dari penggunaan kayu ini adalah untuk mengganjal dari irisan batang pohon pepaya kita, di mana tujuan kita melakukan pengganjalan dari kayu kecil seperti ini agar nanti dari bekas potongan itu tidak menyatu kembali. Jadi saya lakukan pengganjalan dengan menggunakan kayu kecil seperti ini. Setelah kita melakukan pengganjalan seperti ini, kemudian kita potong menggunakan gunting pangkas. Ini bisa saya perlihatkan para sahabat cara pengganjalan yang saya lakukan seperti ini. Usahakan dari batang pohon pepaya yang kita lakukan pengirisan itu harus terbuka seperti ini, karena nantinya disinilah yang tempat keluarnya akar atau tumbuhnya akar. Setelah kita melakukan pengirisan dan pengganjalan dari batang pohon pepaya kita yang akan kita lakukan pencangkokan, kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan pembungkusan dari cangkokan saya ini, di mana dari pembungkus bahan media cangkokan ini saya bagi 2 bagian seperti ini. Ini. Lalu kita masukkan pada irisan batang pohon pepaya yang kita lakukan pencangkokan. Caranya di sini tinggal kita lakukan pembungkusan seperti ini. Lalu kita ambil tali, kita lakukan pengikatan pada bahan media cangkokan ini. Untuk pengikatan di sini kita lakukan agak kencang biar nanti dari bahan media cangkokan ini tidak goyang. Ini bisa saya perlihatkan para sahabat cara pembungkusan media cangkokan yang saya lakukan pada batang pohon pepaya saya seperti ini. Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua, inilah hasil pencangkokan pada pohon pepaya yang telah saya lakukan. Kemudian langkah berikutnya untuk perawatan dari cangkokan yang telah kita lakukan seperti ini adalah tinggal kita menjaga dari media cangkokan kita jangan sampai mengalami kekeringan, karena apabila mengalami kekeringan dari media cangkokan kita, untuk perakaran dari cangkokan kita itu akan lambat keluar, bahkan
tidak akan keluar. Jadi saya sarankan untuk media cangkokan di sini kita jaga kelembapannya. Kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan contoh dari hasil pencangkokan yang telah berhasil saya lakukan pada pohon pepaya saya. Ini saya akan perlihatkan contoh dari hasil pencangkokan pada pohon pepaya saya yang sudah berhasil mengeluarkan akar. Dan ini bisa kita lihat para sahabat, akar cangkokan dari pohon pepaya saya sudah mulai banyak seperti ini. Ini semua dari akarnya. Dan di sini untuk hasil cangkokan yang sudah saya lakukan pemisahan dari pohon indukannya saya belum bisa perlihatkan kepada para sahabat karena akar dari cangkokan saya ini belum terlalu banyak, jadi ini belum layak saya lakukan pemisahan dari pohon indukannya. Jadi ini saya tunggu dulu sampai akar cangkokan saya sudah banyak baru saya lakukan pemisahan dari pohon indukan yang saya lakukan pencangkokan. Jadi ini saya biarkan dulu. Adapun usia dari cangkokan saya sudah berakar seperti ini, kira-kira ini berumur 1 bulan, dan saya menunggu kira-kira 2 minggu ke depan baru bisa saya lakukan penurunan atau pemisahan dari hasil cangkokan saya. Jadi untuk pemisahan nantinya saya akan perlihatkan pada video saya berikutnya. Jadi ikuti terus video saya. Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan cara kita melakukan pencangkokan pada pohon pepaya. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman buah.